Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Rahmania dari kelas 10 IPA 8 SMA Negeri 2 Cimahi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi bab pertama pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia yang berjudul Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Penasaran kan? Yuk kita intip. Pada subbab yang pertama, ada sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Apa sih kekuasaan itu? Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkannya. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur rakyatnya supaya mencapai keteraturan. Contohnya, ketua kelas yang berkuasa mengatur kelasnya, ataupun presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ternyata kekuasaan negara itu banyak sekali macamnya loh. Yang pertama ada menurut John Locke dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Yang kedua ada menurut Montesquieu dibagi juga menjadi 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ternyata kekuasaan federatif dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif pada teori Montesquieu. Ketika kekuasaan tersebut dilaksanakan pada lembaga berbeda yang terpisah. Sebagaimana yang kita tahu, teori Montesquieu juga dinamakan sebagai trias politica. Setelah adanya macam-macam kekuasaan negara, ada pula konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Tapi kalian tahu nggak sih apa bedanya dari konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan? Yang pertama ada pemisahan kekuasaan, artinya kekuasaan tersebut terpisah-pisah menjadi beberapa bagian, baik fungsi ataupun badannya. Lembaga yang terpisah dan berdiri sendiri, serta menjalankan fungsinya masing-masing. Ada pula pembagian kekuasaan, artinya kekuasaan tersebut dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, namun tidak dipisahkan. Pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan secara vertikal. Mari kita jabarkan satu persatu. Ada kekuasaan secara horizontal, artinya pembagian kekuasaan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 6 kekuasaan negara. Yang pertama ada kekuasaan konstitutif yang dijalankan oleh MPR pada pasal 3 ayat 1. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif dipegang langsung oleh presiden, terdapat pada pasal 4 ayat 1. Yang ketiga ada kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR pada pasal 20 ayat 1. Kemudian ada kekuasaan yudikatif yang dipegang oleh MA dan MK pada pasal 24 ayat 2, kekuasaan eksaminatif yang dijalankan oleh BPK pada pasal 23 ayat 1, dan yang terakhir ada kekuasaan moneter yang dipegang oleh Bank Indonesia pada pasal 23D Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Setelah kita bahas kekuasaan secara horizontal, mari kita bahas kekuasaan secara vertikal. Kekuasaan secara vertikal artinya pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Terdapat pada pasal 18 ayat 1, pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan daerah. Dengan itu, pemerintahan pusat menyerahkan wewenangnya kepada pemerintahan daerah, kecuali untuk urusan yang menjadi kewenangan pusat. Ada 6 kewenangan pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi agama, moneter, dan fiskal. Terdapat pada pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang kita sudah tiba pada subbab yang kedua, yaitu kedudukan dan fungsi kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian. Yang pertama ada tugas dan kementerian negara Republik Indonesia. Ternyata tugas presiden dibagi menjadi 2, yaitu tugas presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dapat kita lihat ya, di sini ada tugas-tugas presiden sebagai kepala negara, serta pasal-pasalnya ya. Masih dalam tugas dan kewenangan presiden. Kalau tadi kita lihat presiden sebagai kepala negara, sekarang kita lihat presiden sebagai kepala pemerintahan.
Dapat kita lihat juga ya, ada tugas-tugas dan pasal-pasalnya di bawah ini ya. Tadi kita sudah lihat kan, bagaimana tugas dan kewenangan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Banyak sekali kan tugasnya. Tentu saja, presiden tidak bertugas sendirian. Presiden akan dibantu oleh wakilnya dan para menteri yang diangkat oleh presiden dan diberhentikan olehnya. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia telah diatur pada pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan 1. Presiden dibentuk oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu. Dan yang terakhir, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran telah diatur dalam undang-undang. Nah, Kementerian NKRI juga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya serta bertanggung jawab kepada presiden. Ada 3 poin di bawah ini, kita lihat ya. Pada pasal 17 ayat 3 juga memiliki makna bahwa setiap kementerian juga mempunyai tugas tersendiri. Adapun tugas pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian. Yang pertama ada urusan pemerintahan yang nomenklatur. Yang kedua, ada urusan pemerintahan berdasarkan ruang lingkupnya. Yang ketiga, ada urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. 2. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Pada pasal 15 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa jumlah maksimal Kementerian Negara adalah 34 Kementerian Negara. Kementerian diklasifikasikan berdasarkan pemerintahan yang ditanganinya. A. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan nomenklatur. Ada Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. B. Kementerian dengan tugas penyelenggaraan urusan tertentu. Ada Kementerian Agama, Hukum, Keuangan, Pendidikan dan Budaya, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kesehatan, Sosial, Ketenagakerjaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada kementerian yang menangani urusan penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, ada juga Kementerian BUMN, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan lain-lain. Oh iya teman-teman, perlu kita ketahui, selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan tadi, ada juga loh kementerian koordinator. Apa aja ya? Yang pertama, ada kementerian koordinator di bidang politik, hukum, dan keamanan, yaitu Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan lain-lain. Ada juga loh kementerian koordinator di bidang perekonomian, yaitu Kementerian Keuangan, Ketenagakerjaan, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, dan lain-lain. Masih pada kementerian koordinator. Kementerian koordinator di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, ada Kementerian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kesehatan, Sosial, dan lain-lain. Ada juga kementerian koordinator di bidang kemaritiman, yaitu Kementerian Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, dan ada juga energi dan sumber daya mineral. Kemudian yang terakhir ada lembaga pemerintahan non-kementerian. Dahulu, lembaga pemerintahan non-kementerian dinamakan sebagai lembaga pemerintahan non-departemen yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Keberadaan LPNK telah diatur pada Keputusan Presiden Republik Indonesia pada nomor 13 tahun 2001. Kita lihat berikut ini merupakan daftar lembaga pemerintahan non-kementerian yang ada di Indonesia, seperti Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Informasi Geospasial, Badan Intelijen Negara, dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Wah, teman-teman, tak terasa ya, kita sudah mencapai pada subbab yang terakhir, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di bawah ini, kita dapat lihat yang pertama ada sistem nilai dalam Pancasila. Sebagaimana yang kita tahu, pengertiannya adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai
sesuatu yang hidup dalam pemikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Kelima, nilai Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang kedua, ada implementasi nilai Pancasila. Dibagi menjadi 3, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Kemudian ada juga nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara masing-masingnya memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pengajian Pancasila secara filosofis dimaksudkan untuk mencapai hakikat pada Pancasila. Berdasarkan analisis, makna nilai-nilai Pancasila diharapkan agar memperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofis. Kita lihat yang pertama, di sini ada nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Isinya berbagai macam, seperti adanya pengakuan causa prima atau sebab utama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, menjamin penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan lain-lain. Nilai yang kedua ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga ada nilai sila persatuan Indonesia. Dan yang keempat ada nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Yang terakhir ada nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masing-masing mempunyai nilai sila di dalamnya. Kita dapat lihat sendiri ya. Nah, akhirnya kita sudah mencapai pada puncak materi. Semoga apa yang telah dipaparkan mudah dimengerti dan semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum.